Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari, para pastor, suster, pater. Selamat pagi, apa kabar? Baik-baik ya? Sehat-sehat saja? Sehat. Syukur kepada Allah. Santo Stefanus adalah seorang figur beriman sejati. Sebagai seorang figur beriman, terlihat dari perilaku imannya. Santo Stefanus berani memberikan kesaksian imannya di hadapan orang Yahudi melalui penjelasannya tentang karya keselamatan Allah kepada bangsa Israel dan umat manusia yang dimulai dari Abraham, Musa, hingga memuncak di dalam diri manusia Yesus. Namun orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus sebagai Mesias, anak Allah, karena kedegilan dan keangkuhan hati mereka, sehingga mereka tidak mau mendengarkan kesaksian Stefanus. Karena itu mereka bertindak kejam kepada Stefanus. Ketika ia hendak dibunuh, ia menatap ke langit melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah, sebagaimana dikatakannya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Pada detik-detik Stefanus dibunuh oleh massa, dia berdoa, "Ya Tuhan, terimalah rohku." Kemudian dia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Doa Santo Stefanus adalah replika atau pengulangan atas doa Tuhan Yesus sendiri ketika ia tergantung di atas kayu salib. Yesus berdoa, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan doa Tuhan Yesus atas mereka yang menyalibkannya, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Santo Stefanus adalah seorang figur murid Tuhan Yesus yang sejati, seorang murid Yesus yang benar, bukan seorang murid Yesus yang palsu, tiruan, atau murid Yesus karbitan, atau murid Yesus yang bersikap abu-abu terhadap kebenaran imannya, atau murid Yesus yang menjual Yesus demi perut, jabatan, kedudukan, dan status quo. Tapi Santo Stefanus adalah seorang murid Yesus yang sungguh-sungguh sejati, sungguh-sungguh benar, karena keberanian mempertaruhkan seluruh hidupnya demi kebenaran iman yang diyakini dan diikutinya. Model atau pola pemuridan Santo Stefanus ini disebut sebagai spiritualitas imitatio Christi, atau spiritualitas mengimitasi atau mencangkuk seluruh pikiran, perasaan, mentalitas, sikap hidup, dan ajaran Tuhan Yesus, Sang Guru dan Sang Martirnya dalam hidupnya. Dengan demikian ia menjadi Kristus yang lain, alter Christi, yang mampu menghadirkan wajah Kristus kepada dunia. Karena Yesus adalah satu-satunya aktor kehidupan awal dan kehidupan akhir bagi hidup kita manusia. Dialah Alfa dan Omega yang memerentangi sejarah perjalanan hidup manusia dalam perjalanannya menuju kepada kesempurnaan abadi. Model atau pola imitatio Christi yang telah ditunjukkan oleh Santo Stefanus inilah yang sangat diharapkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua pada zaman sekarang ini, sebagai pengikutnya, sebagai muridnya, sebagai orang kepercayaannya. Pertanyaan-pertanyaan penting yang kita harus menjawabnya dengan jujur. Apakah kita bisa seperti Santo Stefanus? Apa kita bisa menjadi murid yang bermental permisif saja, atau murid yang bermental mencari nyaman saja, atau murid yang bermental menggunakan nama Tuhan Yesus demi kepentingan diri sendiri, jabatan, kedudukan, dan status quo? Ataukah kita menjadi murid yang sungguh mempertaruhkan kebenaran apapun risikonya, bagaimana Stefanus mempertaruhkan seluruhnya dan mengorbankan seluruh hidupnya, jiwa raganya demi Sang Guru,
sang martir sejati, Yesus Kristus. Situasi Papua hari ini tidak baik-baik saja. Situasi Papua hari ini diliputi praktek ketidakadilan, kekerasan bersenjata, pelanggaran HAM, perusakan alam hutan masyarakat adat akibat eksploitasi sumber daya alam karena kerakusan dan ketamakan para oligarki bangsa ini, serta penghancuran terhadap nilai-nilai budaya dan identitas sejarah bangsa Papua. Pada kesempatan ini saya memberikan aplaus atau pujian kepada orang-orang muda Papua dan non-Papua, para pejuang kebenaran, keadilan, kemanusiaan, keutuhan ciptaan yang berani bersuara, berteriak di jalan-jalan, di hutan-hutan rimba Papua, di dalam dan di luar negeri, yang menuntut penegakan atas hak-hak asasi dan martabat orang Papua yang dirampas dan diinjak-injak oleh para penguasa bangsa ini. Kalian adalah Stefanus zaman ini, di tanah Papua ini, di Indonesia ini, di luar negeri. Keberanian kalian menyuarakan kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia serta keutuhan ciptaan adalah wujud iman kalian kepada sang martir sejati, Yesus Kristus. Perjuangan kalian bukanlah untuk kepentingan diri kalian, melainkan perjuangan kalian adalah untuk kepentingan kemanusiaan universal, kepentingan keutuhan ciptaan alam, dan kepentingan kebenaran iman yang diajarkan oleh sang guru kehidupan, Yesus Kristus. Namun ada dua hal yang saya mau berpesan kepada orang-orang muda, pejuang kebenaran, keadilan dan kemanusiaan serta keutuhan ciptaan ini, yang berada di Papua maupun di luar Papua, baik di Indonesia ini maupun di luar Indonesia. Yang pertama, tirulah sikap Stefanus yang berdoa menyerahkan rohnya pada Tuhan Yesus ketika dia dibunuh. Doa penyerahan adalah pemberian diri seutuhnya, komitmen tinggi, menjadi pengikut sejati kepada Yesus. Yang kedua, mendoakan mereka yang membunuh, yang memusuhi kalian. Inilah ciri khas iman orang Kristen sejati. Karena meniru dan mengikuti teladan sang guru, yang harus berani mengampuni musuh dan mereka yang bersikap jahat terhadap kita, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah kualitas iman seorang pengikut Kristus yang benar. Karena itu, para pejuang muda berdoa dan berjuang demi kebenaran, keadilan, kebaikan, keutuhan ciptaan, dan keutuhan persatuan gereja, baik di tanah Papua ini maupun gereja universal. Hanya berani mengatakan kebenaran, berani menunjukkan sikap bahwa kebenaran adalah tetap kebenaran, menjadi prinsip hidup kita sebagai pengikut Kristus yang sejati. Marilah kita berdoa, semua kita juga dalam hidup kita masing-masing, kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebenaran itu, memperjuangkan keadilan, hak asasi, martabat alam, martabat manusia. Bukan kita partisipasi dalam kejahatan, rekayasa iblis dunia ini, sebagaimana dikatakan oleh penulis Injil Yohanes. Dunia punya karakter lain. Dunia tidak mengenal Yesus sang guru sejati, tapi kitalah yang mengenal dia. Kitalah yang dipilih oleh Tuhan. Kitalah yang berani mengikuti, mengatakan ya atau tidak, karena kitalah yang mengenal Yesus dan dia mengenal kita, dan kita adalah satu di dalam dia, dia di dalam kita. Amin.